Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Sehat. Sehat. Alhamdulillah selalu sehat. Selalu sehat. Di masa pandemik ini ya enggak COVID ya. Berarti Iya. kita harus ngapain harusnya biar tetap sehat? Yang paling penting tuh jaga imun, kan? Imun. Imun itu yang utama itu. Imun itu Menurut kayak- saya. Iya, imunitas tubuh berarti. Imunitas tubuh. Dari mana diperoleh kira-kira? Ya banyak sih, bisa dari berjemur, ya kan? Berjemur. Dari kita berkeringat, Berkeringat, olahraga berarti. bekam, Oh iya ya, mantap Ya. mantap. Sunnah itu. olahraga. Siap. Yes, pokoknya yang penting gerak wis. Terus makanannya Makanannya. yang halalan dan thayyibah. Oh, itu jelas itu. Halal dan thayyib yang baik. Iya. Nah, itu tips ya biar kita sehat selalu, bastotan fil ilmi wal jism. Nah, itu siap. Nah, ini Ustaz, banyak yang menanyakan terkait dengan anak saya ini kok suka nangis di waktu-waktu tertentu. Iya. Itu kan banyak sekali, terutama Iya. anak kecil. Ya, Ya kalau anak besar ya apa? anak besar udah dewasa berarti ya. Iya, salah pertanyaannya gitu. Iya, ya anak besar saya bayangin seperti apa anak besar. Iya. Anak kecil berarti ada masalah, biasanya kan nangis di waktu-waktu tertentu. Biasanya sore ya keluhannya. Sore atau malam biasanya. Sampai malam mengganggu istirahatnya orang tua. Iya. Ya kan? Biasanya kan begitu. Ya umumnya begitu. Ayo kita bahas ini. Kira-kira itu ini kan menjadi sesuatu yang menarik ya, dan menjadi informasi bagi semuanya ini, baik bagi orang tua, Bagi orang tua. terus kakek nenek. Ya. Biasanya kakek nenek itu yang ribut-ribut itu, yang ribut bahkan sampai nganterin ke tempat-tempat biar gak ketempelan jin katanya begitu. Iya. Kakek nenek itu biar. Atau Siap. juga ini khususnya bagi calon orang tua, calon orang tua, persiapan atau yang mau menikah. Karena kasus-kasus ini kan pasti akan ada dan pasti dialami. Akan dialami. Insya Allah. Semua yang punya anak itu. Yang punya anak. Antum juga berarti? Alhamdulillah enggak sih. Enggak. Nah, enggak ya, enggak pernah sampai gitu. Enggak pernah. Nah, berarti harus ada tipsnya ini. Nah, iya kan? Ketika yang lain mengeluh begitu, tapi antum sendiri enggak, berarti kan ada tipsnya. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita mulai dari penyebabnya kenapa. Penyebabnya. Oke. Antum kan nggak pernah ngalamin itu gitu loh, tapi orang lain ngalamin itu, berarti kan ada sesuatu yang berbeda kondisinya. Iya. Ini kita belajar dari teman-teman ya. Jadi kalau masalah keluhan suka nangis di waktu tertentu, kan? Atau apa itu ya? Nggak mau makan. Kamu makan? Ya itu biasanya kan nyambung kan, nggak mau ASI gitu loh, mau langsung ya, berhenti, maksudnya berhenti dari minum ASI orang tua. Ya dari ASI, moro-moro nggak mau gitu loh. Iya. Secara singkat saya pribadi menyimpulkan itu ain pada anak. Ain yang terjadi pada anak. Iya. Penyebabnya ini kita bahas umum ya, secara global. Penyebabnya itu anaknya itu ngapunten ya, suka diposting fotonya, gambarnya. Ya, dibuat gambarnya, dan dengan postingan itu kan pasti muncul yang namanya pujian-pujian.
Pujian dari yang melihat. Dari yang melihat, siapapun itu. Siapapun itu. Itu jika berkenaan dengan postingan tadi. Postingan, siap. Ya. Ada juga yang ngapunten pujian-pujian secara langsung. Pujian secara langsung. Ya, ini rentan pada mbah biasanya, pada kakek neneknya yang melakukan biasanya. Karena senang sekali dengan cucunya. Apalagi cucu pertama. Oh iya. Iku, aduh ayune, waduh anak sopo iki, anak dhewe lak gak diakoni. itu luar biasa itu. Itu bisa berpotensi ain di situ. Ain. Terus habis itu ada juga orang iri. Ya, ini bisa dari postingan kita. Ya. Bisa juga iri secara langsung. Itu juga bisa menimbulkan ain di situ. Maka dari itu saya berpesan kepada teman-teman semua, nggak perlulah posting, maksud saya itu. Nggak perlu posting ke ini anakku ini, anakku lucu, anakku cantik, anakku udahlah, cukuplah. Anak cantik, anak lucu udah alhamdulillah, syukuri saja. Nggak harus banyak orang mengetahui di situ. Seandainya memang itu muncul pujian yang langsung mungkin mendadak begitu ya, kita bertemu terus langsung puji, itu bisa ditangkal insya Allah. Ditangkal dengan cara kita mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah, seperti itu kira-kira. Jadi kalau memang ada pujian itu secara langsung. Nah susahnya Ustaz, ketika pujian itu tidak secara langsung. Pujiannya tidak kita dapatkan secara langsung. Contoh apa ya, itu postingan di sosial media. Oh iya, misalnya kita posting di salah satu akun sosial media. Ya. Terus ternyata fotonya diupload begitu. Antum memuji. Ya. Antum memuji. Tidak mengucap Masya Allah. Ya, antum memuji. Tidak mengucap Masya Allah. Atau antum dengki. Iya, bisa. Itu bisa berpotensi sekali itu. Langsung kena kepada anaknya. Foto anaknya. Melalui foto. Makanya itu kan pujiannya ke siapa kan gitu. Irinya ke siapa kan gitu kan. Dengkinya ke siapa. Nah, itu kalau memang kepada anak itu berarti ya udah anaknya akan kena. Kalau kepada orang tuanya, iki kok ngene. Mungkin berpotensi juga kepada orang tuanya di situ. Jadi pada kesimpulannya ini itu adalah akar masalahnya adalah pandangan orang yang memuji, ya kan, takjub ataupun orang yang dengki. Siap. Seperti itu. Ya saran saya jangan posting aja itu. Karena keluhan-keluhan yang banyak begitu, ketika kita arahkan ke situ, mereka semua melakukan rata-rata. Pasti. Ya. Jadi terutama keluhan yang ya itu yang di bawah 5 tahun kan rata-rata. Jadi usia yang masih di bawah 5 tahun itu wis pasti nangis tanpa sebab gitu loh. Rata-rata. Dan orang pasti panik, orang tuanya maksud saya. Karena nggak tahu opo iki. Opo sampai kontak-panting digendong nggak mau begini. Ini juga berpotensi ain menurut saya. Padahal penyebabnya adalah media sosial. Padahal kalau secara keseluruhan ya media sosial bisa, dan yaitu interaksi secara langsung itu. Terlalu banyak pujian dan rata-rata pujian sih. Yang banyak malah pujian. Ya itu, lucu nih, ayu nih, ganteng nih, subhanallah. Seperti itu. Tapi kan ini tidak menutup kemungkinan terjadi bagi orang dewasa juga. Orang dewasa pun juga bisa. Sama kan? Sama pun juga, jangankan orang dewasa, ke hewan peliharaan bisa. Hewan peliharaan bisa, terus habis itu ke benda-benda perabot rumah, ya kan? Benda-benda, mobil, ya. Itu juga bisa. Dan itu masih banyak orang awam, orang umum yang nggak tahu itu. Iya. Mungkin ini mungkin bisa dijadikan. Mungkin ini karena kejadian umum. Contoh begini,
ada orang yang punya kucing ya, atau mungkin hewan peliharaan burung gitu. Siap. Dan itu bagus, bunyinya bagus, kan, terus harganya mahal gitu loh. Iya. Nah, ketika ada yang nawar, nggak dibolehin gitu loh. Nggak dibolehin. Nah, besoknya mati. Iya. Itu banyak biasanya begitu. Ada yang seperti itu. Mungkin orang bisa menangkap gitu ya. Jadi ada yang udah nawar tapi nggak deal, besoknya mati. Itu kemungkinan besar itu ain menurut saya. Ya, kan ada hadisnya itu dari Muslim ya. Ya. Bahwa sesungguhnya ain itu benar-benar ada. Ya, ada. Andai kata ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka ain. Sungguh ain itu yang bisa. Ya. Ini jadi, konteks yang barusan kisah tadi burung itu kan bisa jadi itu. Tapi kan itu bisa jadi juga berlaku kepada manusia kan atau yang semua manusia, hewan, tumbuhan, bahkan benda sekalipun itu juga bisa. Iya. Jadi tapi untuk konteks anak sendiri, yaitu sarannya nanti solusinya mungkin yaitu dibantu untuk tidak mengupload. Bagaimana yang sudah diupload lah, Iya. Bagaimana yang sudah diupload itu kalau saran saya pribadi mending dihapus saja. Dihapus. Amannya dihapus. Dihapus fotonya atau ditutup akunnya? Fotonya saja. Fotonya saja. Kalau memang dibutuhkan kan nanti bisa dipakai lagi. Siap. Kalau bisa hapus saja. Kalau saran saya begitu. Okay. Karena kita nggak tahu siapa nanti yang memunculkan ain di situ. Kita di sosial media. Siap. Sedangkan efektifnya obat untuk ain adalah air wudhu dari orang yang memunculkan ain tersebut. Nah, jadi akhirnya ini menjadi salah satu SOP kami di Rahwati Malang ya. Kalau kita melakukan ruqyah panggilan ke rumah, itu berarti kan kita mesti meminta air wudhu dari seluruh anggota keluarga yang ada, terus tampung, terus baru ikut nanti di ruqyah juga. Itu bagus itu sudah. Nah, SOP kita. Iya, bagus itu. Jadi begitu. Jadi kalau ini bagi orang tua yang mungkin mengalami hal yang demikian, hal-hal yang mungkin anak langsung nangis, langsung berhenti atau bahkan mogok makan secara mendadak, jangan panik pertama. Cobalah. Ini moga-moga ini bisa jadi ilmu ya yang bisa kita ambil manfaatnya di situ. Siap. Jadi nanti cobalah kalau ada seperti itu, coba sekeluarga berwudu di situ. Sekeluarga berwudu. Sekeluarga itu. Karena bisa jadi yang menyebabkan ayah adalah orang tuanya sendiri. Orang tua atau saudara dekat. Ya. Saudara dekat bisa. Anggota keluarga itu. Makanya coba awali dari keluarga itu sendiri. Coba berwudu, terus habis itu air wudunya nanti buat mandi kepada anaknya. Siap. Itu solusi lah insyaallah. Jangan terlalu buru-buru langsung, mohon maaf ya. Ada nyihir. Kan kadang ada begitu. Ini saya ada yang nyihir ini. Adanya nyihir itu kalau saya ngomong nggak mungkin lah kalau anak. Nggak. Kalau anak nggak mungkin disihir. Kadang kan orang berpikir, wah itu sasaran orang tuanya yang kena. Tapi kena. Anak lewat atau apa ibaratnya? Orang tuanya nggak kena, akhirnya anaknya nyasar ke anaknya. Kalau setahu saya nggak gitu sih. Karena sihir itu sudah ada target kan. Targetnya jelas. Contoh lah, namanya siapa, fotonya kan ada. Oh iya. Ya itu nggak mungkin salah sasaran itu. Menurut saya, kecuali itu emang sihirnya sekeluarga gitu loh. Satu anggota keluarga. Tapi kalau anak itu kemungkinan besar sihir itu kecil sekali lah menurut saya. Sihir kecil ya. Untuk sihir ya kecil sekali untuk anak yang masih 5 tahun ya, itu sangat kecil sekali. Karena mereka masih fitrah. Insyaallah Allah lindungi lah di situ. Siap. Paling berpotensinya adalah ain tersebut. Tapi banyak orang yang berpandangan bahwa ain ini nggak ada sesungguhnya. Bahwa ainul haq, ain itu betul benar ada itu. Tapi orang mungkin nggak tahu ciri-cirinya. Cirinya apa tuh? Ya ciri-cirinya kalau kena anak, anaknya nangis kan di waktu-waktu tertentu tanpa sebab yang jelas. Terus mogok makan, mogok asi. Mogok asi maksudnya enggak ngasih lagi gitu loh. Enggak mau minum asi lagi. Siap. Terus abis itu badannya kurus kering. Wih, kan? Iya. Jadi ya karena mungkin dampaknya karena enggak mau makan. Enggak mau makan. Atau makannya banyak tapi masih kurus itu.
Makanya banyak terima kurus. Siap. Juga ain juga. Geng. Jadi ada ciri-ciri, kita bisa lihat ciri-cirinya di situ insyaallah ya, dan bisa kita pelajari kok, Yang penting mau belajar di situ. Kalau kepala pusing iya untuk orang tua itu. Wajah menguning ya. Banyak kencing, terus tangannya berkeringat. Iya. Sering ingin muntah dan menguap. Iya bisa ya. Jadi nguap aja padahal nggak ngantuk ya. Terus sulit tidur ya, atau malah banyak tidur. Sulit tidur dan banyak tidur. Itu kasus anak tadi kan berarti. Ya, terus bisa. Dada berdebar-debar. Ya itu untuk dewasa itu. Itu dewasa ya. Terhimpit dan sesak. Iya. Covid ini nanti. Enggak ya. Iya, perasaan sering takut, marah-marah, sedih dan temperamen yang berlebih. Ada juga yang bilang punggung saya sakit, terus belikat, terutama di wilayah belikat ya. Belikat. Iya. Banyak itu. Jadi banyak lah. Nah kalau ini untuk anak sendiri tuh ya itu tadi rata-rata nangis di waktu tertentu. Nangis yang tanpa sebab yang jelas. Ya. Mogok makan, mogok ASI, terus habis itu badannya kurus kering. Jadi intinya sesuatu yang mungkin kalau secara logik itu gak masuk akal, kok bisa gitu. Iya. Coba nanti yang pertama adalah yaitu tampung air wudhu. Tampung air wudhu. Ya itu solusi ya, jadi tampung air wudhunya sekeluarga nanti buat mandi anak tersebut. Terus yang tapi kadang-kadang orang berpikir buat apa air wudhu? Ya iya. Padahal Rasulullah sudah mencontohkan. Gak ngerti. Sahal bin Hunayf ya. Iya. Itu beliau sedang mandi. Terus ada sahabat yang lain, Amir bin Robi'ah, yang melihat gitu ya. Sahal ini kan orang yang putih kulitnya. Akhirnya dipuji lah. Aku tidak pernah melihat kulit putih seperti yang kulihat pada hari ini, bahkan mengalahkan kulit wanita gadis. Masya Allah. Terus Sahal sakit. Akhirnya semakin parah begitu sakitnya satu harinya. Terus dilaporkan ke Rasulullah kan begitu. Iya betul. Akhirnya dicari siapa tadi yang lewat atau bagaimana gitu. Terus akhirnya ketemu Amir bin Robi'ah. Ini kisahnya begitu. Akhirnya Rasulullah menyampaikan, mengapa seseorang itu bisa menyakiti saudaranya? Mengapa engkau tidak mendoakan keberkahan? Sesungguhnya bahwa penyakit ain itu benar adanya, maka berwudulah untuknya. Terus Amir bin Robi'ah berwudu ya. Terus disiramkan air bekas wudunya ke Sahal, dan Sahal langsung sembuh seketika. Jadi ini kisah daripada kenapa harus air wudhu ya? Kenapa harus air wudhu? Biar kita sama-sama tahu. Iya. Ya itu pun kan juga sama kan, nggak tahu pertamanya kan. Iya. Nggak tahu dan jadilah itu jadi ilmu bagi kita. Jadi ilmu bagi kita. Nah selain di wudhu berarti apa Ustaz? Selain wudhu, ruqyah. Selain wudhu ruqyah. Baik yang dilakukan secara mandiri, mandiri ataupun dibantu sama terapis. Iya. Seperti itu. Itu jelas ya, kalau ruqyah jelas itu. Banyak beberapa hadis yang berkaitan itu. Iya. Apalagi ya mengenai anak kena ain itu. Oh iya, ini juga yang menjadi support ya, yang menjadi support anak suka nangis seperti ini, yang support ain kalau saya bahasakan. Iya. Itu yang mendukung ain. Di rumah tersebut itu banyak ada patung, foto. Wis, coba cek di sini. Di rumah masing-masing. Kalau anak-anak coba cek, kalau banyak foto turunkan fotonya. Foto anak. Semua foto yang terpajang. Foto makhluk hidup yang terpajang. Foto di gambar masuk lukisan juga termasuk di situ. Juga foto. Itu coba saran saya turunkan saja. Kita kan biasanya
mulai wisuda kelompok bermain, wisuda TK, wisuda SD, wisuda SMP, SMA, S1, S2, S3 itu semua dipajang itu dari kiri ke kanan itu biasanya. Semua pakai toga. Siap. Sekarang ya, zaman dulu kan nggak pernah gitu. Nggak perlu lah, cukup kita tawa aja lah. Iya, toh gelar gak dibawa mati. Kaiso. Nanti di batu nisan ditulis enggak juga kan? Enggak ditanya. S3, S2, S3 enggak ditanya. Ditanya adalah amalan baik. Nah, berarti mengobati penyakit ain adalah wudu, air wudu ya, terus ditampung, ya, terus diruqyah. Diruqyah. Dan yang penting tawakal ya. Selama itu pasti sudah. Sudah ya. Itu sudah harus tawakal. Harus tawakal. Hasilnya ya tawakal. Ruqyah yang bagaimana tentunya? Ruqyah syar'i ya berarti kan? Syar'i. Jangan sampai ngapunten kalau di tempat saya ya karena masih masuk kategori pedesaan ya. Yo kayak ngono itu didelok-delokno lho. Iya. Langsung didatangkan kepada seseorang terus habis itu sudah langsung dikasih gelang, dikasih peniti, bajunya, betul. Sudah ikat sini tuh diikat ya. Apa namanya? Tali apa itu? Apa ya? Kalau di tempat saya itu gendi. Basa Madura. Gendi. Atau bahkan di kaki, bahkan jadi kalung. Ada wah subhanallah. Yang biasanya itu ini kan apa bentuk kayak di lakban gitu. Lakban kecil, kotak kecil itu ya. Ada yang kecil dan gede tuh. Ada yang besar. Ada yang seperti ada banyak itu. Banyak. Dan memang ada yang ngomong sih, setelah pakai ini dia diem gitu loh. Nah, kenapa berarti? Ya, itu kan berarti kan setan sudah campur tangan. Udah menang di situ. Udah menang kalau saya bahasakan. Artinya setan sudah menang di situ, sudah masuk. Berarti kita sudah melakukan satu dosa namanya kesirikan. Kesirikan. Karena orang zaman dulu kan bilangnya ketempelan, kesambit, ono mbae sing anu. Iya, awakmu lewat ndi mang kesambit iki pasti. Pasti. Atau leluhur, ae iki opo iki? Atau misalkan apa bilangnya? Awakmu mau gak kula nuwun lewat. Iya. Ya kan lewat kebun kosong atau apa begitu. Atau ngapunten ya. Kencing di lubang. Iya, kencing di tempat-tempat yang liar begitu. Bagaimana? Itu lubang. Siapa tahu di lubang itu ada jin yang bermarkas ya bisa jadi. Iya. Ada seperti itu. Kalau sekarang jangan lah saya. Gitu ya. Karena nggak bisa ya. Kalau saya mungkin umpamakan kita gitu nggak bisa berwudu dengan memakai air kencing. Nggak akan pernah bisa. Siap. Nggak akan pernah nyambung nanti. Siap. Seperti itu. Jadi sederhana lah insya Allah masalah anak itu. Sederhana sebenarnya. Terus yang paling penting ya kalau saya sudah wis dikandani nggak mau kan dikasih nasihat gini nggak mau, saya cuma simple. Oh ya wis sudah, kalau jenengan masih belum percaya, oke. Jenengan lakukan saja di rumah membaca Al-Baqarah. Al-Baqarah yang nyaring sudah. Akhirnya nanti ciprat-cipratin rumahnya. Ke rumahnya. Insyaallah. Itu juga akan membantu itu. Itu termasuk bagian dari Ruqyah Mandiri. Al-Baqarah di situ insyaallah. Karena aman lah insyaallah. Rumah yang dibacakan Al-Baqarah maka setannya akan pergi kan begitu. Iya, betul. Hadis Rasulullah kan begitu. Nah, begitu ya. Jadi ini pembahasan tentang ain dan mungkin sedikit merembet ke ranah yang lain. Menarik ini sebenarnya. Karena memang ain ini kan sesuatu yang benar adanya, nyata, itu hak ya. Jadi memang banyak hadis yang membahas tentang ain. Nanti boleh dikulik tentang ini. Ini adalah pengalaman untuk menerapi ain. Dia diruqyah kalau di sini ya. Iya. Tapi di situ kita tekankan nanti orang tuanya meruqyah. Orang tuanya meruqyah. Terus juga ini mulailah bersih-bersih rumah. Bersih-bersih sosial media. Dari gambar-gambar. Ya, gambar-gambar. Atau foto-foto yang dipajang. Gitu kan. Ya, semacam Ustaz Taufik ini kan videonya banyak ini. Ini juga potensi ain kan juga. Nah, tapi akhirnya solusinya bagaimana? Ya ruqyah mandiri ya, Ustaz. Karena tidak tahu siapa yang menyebabkan ain. Betul. Gitu.
Ya, insya Allah itu menjadi pelajaran kita pada kali ini, bab tentang ain ya. Ain, bahwa ain itu adalah pandangan dari mata, baik yang pandangan benci, hasad, dengki, iri, maupun pandangan yang memuji, takjub ya. Takjub. Oh iya Ustaz, nanti gini, ketika ada ini juga mungkin bisa jadi solusi ya. Bukan mungkin, ini solusinya. Nanti seandainya ada yang muji gitu kan, ada yang muji entah teman, saudara, atau bahkan orang tua, atau bahkan kakek neneknya yang suka muji, nanti sampaikan kalau mau muji ucapkan ini gitu. Libatkan kalimat Allah di situ. Ya, melibatkan Allah. Ya, jadi contoh, oh masya Allah cantiknya, ya. Masya Allah gantengnya, ya. Masya Allah lucunya, atau alhamdulillah pinternya. Ya, alhamdulillah. Atau jika mereka bilang seperti itu dan mereka nggak berucap masya Allah, tabarakallah, kita yang dengar, kita yang mengucap gitu. Itu ya. Jadi kita yang dengar, kita yang mengucap. Kalau misalkan di Facebook pun sama, atau di Facebook media sosial ditambahkan kalimat itu nggak masalah, tapi saran saya janganlah dipajang lah. Lebih baik nggak dipajang. Jadi sebenarnya ruqyah mandiri itu jadi santapan harian. Iya, itu sudah. Itu sudah. Apalagi menjadi dan itu juga insya Allah membentengi kita dari kondisi sekarang inilah, pandemi ini insya Allah lah, virus-virus kan. Insya Allah itu bisa hancur lah dengan Al-Quran yang kita lakukan secara mandiri. Al-Baqarah dahsyat, dahsyat jus wis. Asal mau istiqomah. Apa tuh? Baik, terima kasih atas waktunya, jazakallah khair. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita. Amin. Terkait dengan upaya untuk menghilangkan penyakit ain yang ternyata ada sangat-sangat nyata di sekitar kita. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Wa fiikum barakallahu.